Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, Shalom. Berkah dalam. Apa kabar hari ini? Kasih karunia Tuhan menyertai kita. Hari ini kembali saya mengajak Anda untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu datanglah beberapa orang Farisi dan berkata kepada Yesus, "Pergilah, tinggalkan tempat ini, karena Herodes hendak membunuh engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Pergilah, dan katakanlah kepada si serigala itu, Aku mengusir setan dan menyembuhkan orang pada hari dan esok, dan pada hari yang ketiga aku akan selesai. Tetapi hari ini dan esok dan lusa, aku harus meneruskan perjalananku, sebab tidaklah semestinya seorang nabi dibunuh di luar Yerusalem. Yerusalem, Yerusalem, engkau membunuh nabi-nabi dan merajam orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sampai seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayap. Tetapi kalian tidak mau. Sungguh, rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Tapi aku berkata kepadamu, kalian tidak akan melihat aku lagi hingga pada saat kalian berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih. Dalam bacaan tadi dikisahkan bahwa Yesus mendapat ancaman. Orang-orang Farisi mengintai Yesus untuk meninggalkan tempat di mana dia mengajar karena Herodes berencana untuk membunuhnya. Yesus tidak merasa takut kepada Herodes, dan justru dia menunjukkan diri sebagai lebih daripada seorang pemenang. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, Yesus tidak lari dari ancaman Herodes. Bahkan Yesus menyebut Herodes sebagai serigala buas karena dia adalah pribadi yang licik, pengecut, dan menyalahgunakan kekuasaannya. Yang lebih penting lagi adalah bahwa Yesus menyadari saat kematiannya sudah dekat. Yesus berkata, "Pada hari yang ketiga aku akan selesai." Dengan cara ini Yesus ingin menunjukkan bahwa dia memiliki suatu rencana hidup yang pasti, sehingga dia tidak takut menghadapi ancaman siapapun. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, Yesus akan menghadapi semuanya dan dia tidak lari dari tanggung jawab untuk menyelesaikan misi yang dia terima dari Bapanya. Dia setia. Maka mari kita belajar untuk setia melakukan misi Kristus yang mengutus kita dalam perjuangan hidup kita. Yesus menjadi hamba yang sempurna dan dia menyelesaikan semua yang dipercayakan Bapa kepadanya. Kita juga demikian. Kita harus menyelesaikan misi yang Yesus percayakan kepada kita masing-masing. Kita belajar dari Yesus. Melalui penderitaan dan kematiannya, ia menyelesaikan misi yang Allah percayakan kepadanya. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, Yesus akan mengalaminya di Yerusalem. Yesus menyayangkan Yerusalem karena tidak membuka diri untuk memperoleh penebusan yang berlimpah dari Allah. Mereka menutup dirinya. Sehingga dikatakan bahwa Yesus meratapi kota Yerusalem. Dia sangat mengetahui apa yang akan menimpa kota itu. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, Tuhan Yesus membuka pikiran dan hati kita untuk tidak takut akan bahaya jasmani yang bisa menghancurkan tubuh. Tetapi takutlah akan bahaya rohani yang bisa menghancurkan tubuh dan jiwa kita. Mari kita mohon kuasa Roh Kudus agar kita tetap melakukan apa yang Allah kehendaki. Amin.
Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, kita telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Pada kesempatan ini Tuhan, kami berdoa bagi mereka semua yang berkebutuhan khusus. Dampingi mereka Tuhan. Berikan mereka kekuatan. Biarlah mereka juga boleh mengalami sukacita dalam kehidupan mereka. Berkatilah keluarga mereka, berkatilah orang-orang yang berjuang untuk membantu mereka. Di balik keterbatasan mereka, ada begitu banyak tangan yang membantu mereka agar mereka boleh menjadi pribadi-pribadi yang mandiri. Terima kasih Tuhan, dampingi mereka, dampingi juga orang-orang yang mendampingi orang-orang berkebutuhan khusus. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.